Scoopy tipe K44 Scoopy generasi gen kedua. Ini jenis Honda ini menurut saya itu Honda yang jenis Matic yang paling unik ketika terjadi berbet, kemudian setelah itu dicek tekanan full pumpnya bagus, kemudian saringan bensinnya bagus, katakanlah sudah diganti, kemudian katakanlah gini, misalkan kita cek tekanan full pump bagus, kemudian saringan bensinnya atau pampersnya itu bagus, terus injektor katakanlah bagus lah, cok busi bagus, dan katakan busi sudah kita ganti, injektor sudah kita ganti baru, misalkan full pump set baru, kok tiba-tiba motor ini masih berbet gitu. Sedangkan ketika kita lakukan pengecekan dengan scanner itu tidak ada kode kerusakan atau sejarah kerusakan yang muncul. Nah, pertanyaannya apa penyebab utamanya? Apa itu loh? Biasanya kan banyak konsumen itu dramatis ya, atau para mekanik itu kadang dramatis. Mohon maaf yang masih pemula atau belum paham, ini saya kasih tahu, siapa tahu bermanfaat. Intinya ketika panjenengan menemukan jenis Scoopy ini yang ada lambang S besar kok berbet, kemudian tidak ada kode mil yang muncul di sini, tidak ada kode mil baik itu 52 atau 8 atau 7 lah, intinya tidak ada kode kerusakan, kok motor ini berbet gitu loh. Apa sih masalahnya? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, masalah yang kompleks itu yang pertama itu masalah kompresi, biasanya masalah kompresi yang mengalami kebocoran. Tetapi kalau kompresi bocor itu biasanya berbetnya itu enggak harus nunggu saat dingin atau panas. Kalau berbet ya berbet kalau kompresi bocor. Bahkan ketika dingin itu di starter kemudian dibuat jalan itu susah, apalagi ketika panas kadang langsamnya itu naik turun, enggak bisa gitu loh. Itu ciri-ciri kompresi bocor. Kemudian ini intinya, ini jawaban saya ketika menemukan Scoopy jenis ini kok berbet, coba sampean lepas sensor engine oil temperaturnya atau apa namanya EOT-nya, sampean lepas sensor EOT-nya dan coba buat jalan. Kalau bisa ketika dilepas itu di jumper pakai resistor, supaya apa? Supaya apa namanya kabel sensornya itu masih terbaca kalau pakai resistor. Kalau dilepas kan otomatis tidak bisa membaca, mati. Kalau pakai resistor kan masih terkecoh untuk ECU-nya itu seakan-akan masih mengirim sinyal, namun mesin dalam kondisi dingin gitu loh. Nah, itu coba sampai lepas sensor EOT-nya, itu pasti normal. Itu pasti normal dengan catatan tekanan full pump bagus, kemudian pampersnya bagus, intinya tidak ada masalah lah. Mulai dari busi, cok busi, kemudian injektor, intinya tidak muncul kode mil di sini, tidak muncul kode mil baik 52 CKP atau injektor atau TPS. Coba saya lepas sensor EOT-nya itu pasti normal. Kalau normal ya satu-satunya jumper saja pakai resistor. Kalau beat gimana mas? Kalau beat itu 50% mas. Kalau beat itu kadang mau kadang enggak, itu yang saya herankan. Apalagi Vario itu yang sudah sering saya lakukan ketika menemukan berbet, itu di jumper atau dilepas enggak mau. Nah, apa masalahnya ketika dilepas kok mau normal? Itu berkaitan dengan debit injektor ternyata. Ketika sensor EOT membacanya itu ngaco atau ngawur, otomatis debit injektor yang disemburkan itu di atas angka 3, bukan angka 2,6 atau 2,4 ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Tetapi kalau untuk Beat atau Vario saya nyoba itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi rata-rata untuk Scoopy ini saya berhasil. Untuk jenis Scoopy ini berhasil ketika menemukan
berbet, kemudian dicek tidak ada kode kerusakan, baik itu di kode milnya ya, tidak ada kerusakan kode mil lah, seperti itu. Coba sampean lepas di bagian kiri dekat standar samping itu sensor EOT-nya itu dilepas, itu pasti normal. Kemudian nanti RPM-nya itu tinggi dengan sendirinya. Intinya sampean jumper pakai resistor, itu nanti normal. Nah, ciri-cirinya untuk jenis injeksi Honda ya, kalau sampean skrunya atau setelan anginnya dikendorin kanan kiri kok enggak mau stabil langsamnya, coba sampean lepas sensor EOT-nya, pasti nanti meninggi sendiri langsamnya dan bisa di setel. Ini pengalaman saya, sepengalaman saya, makanya saya berbagi, siapa tahu bermanfaat gitu loh, siapa tahu bermanfaat. Nah, contohnya Scoopy ini, ini sudah dilakukan servis di bengkel resmi ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu lah diservis di bengkel resmi. Mungkin sudah di scanner tetapi tidak muncul kode kerusakan ya. Memang kadang di saat kumat berbet, rewel, di saat tidak ya tidak, dia normal gitu loh. Namun ini sudah saya lepas sensor EOT-nya dari tadi pagi, kemudian saya coba lagi, ini kondisi dingin, masih stabil langsam. Jadi pakai ilmu sederhana dulu lah ketika menemui jenis Scoopy atau Vario atau Beat lah, terserah. Intinya coba ketika berbet itu ya coba lepas sensor EOT-nya dulu. Alangkah baiknya panjenengan punya scanner, bisa ngecek. Kalau tekanan full pump mungkin kan semua orang pasti punya atau semua bengkel punya, tetapi mohon maaf untuk scanner mungkin masih terbatas, nggak punya. Nah, lebih gampangnya itu pakai scanner ketika debit injektor kok mulai meninggi di atas angka 3. Nah, itu masalahnya berarti bisa sensor O2 atau bisa sensor EOT atau ECT. Untuk yang ECT kan berarti yang vario, engine coolant temperatur gitu loh. Nah, ini normal buat ini normal. Nah, saya perlihatkan di bagian sinilah sensornya itu. Ini loh teman-teman. Nah, ini sudah saya jumper pakai resistor. Normal, memang normal. Cuman ada plus dan minusnya. Plusnya apa? Ya enggak berebet, namun data atau sensor yang diberikan, sensor ECT mengenai suhu panas ini kan berkaitan dengan, kalau engine oil temperatur itu kan berarti berkaitan dengan EOT, dimana sensor ini membaca suhu panas mesin ya. Kalau O2 kan beda, O2 itu kaitannya dengan gas buang, kalau ini kaitannya dengan panas mesin, oli ya. Nah, ketika ini di jumper, otomatis sistem yang ada di ECU itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya kayak sensor O2 nya itu pasti diam, kemudian AFR dan full trimnya itu biasanya diam, apalagi altitude-nya itu pasti diam. Ini hanya untuk mengecoh sebenarnya, hanya untuk mengecoh supaya sensor yang diberikan, sensor membaca bahwa mesin ini dalam kondisi dingin gitu loh, dingin terus stabil. Jadi ECU itu membacanya suhunya itu, motor itu dingin. Jadi ada plus minusnya. Minusnya apa? Kadang dibuat untuk top speed tetap kurang rasanya, top speednya kurang, namun tidak berebet. Ketika ini dipasang berebet. Nah, ini seperti ini saya lepas. Ini contohnya untuk jenis Scoopy ya, baik Scoopy yang stylish atau Scoopy yang tulisannya S besar di sini, itu salah satunya. Nah, ini saya coba buat jalan normal.
ini kalau sensor ewotnya tak pasang lagi, ini pasti berbet. Kalau tak pasang lagi sensor ewotnya pasti berbet. Nah, inilah apa ya, hanya sekedar ilmu, namun kembali lagi setiap permasalahan sepeda motor itu kan setiap unitnya berbeda-beda, walaupun masalahnya sama, misalkan sama-sama berbet, namun kan masalahnya yang rusak itu kan berbeda-beda. Bisa saja berbetnya sama, kemudian yang rusak mungkin full pump atau cok busi, atau hanya sekedar kabel yang ada di bawah throttle body itu tergesek sama kerengkes atau bodinya. Intinya ini hanya untuk berbagi pengalaman ya, siapa tahu bermanfaat gitu.